Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan lanjutkan materi mata pelajaran basis data. Yaitu terakhir kita sudah membahas terkait materi konversi IRD ke dalam sebuah tabel. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang normalisasi. Nah, untuk materi normalisasi nanti Bapak akan membagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama Bapak akan membahas dulu terkait yang namanya dependensi. Nah, yang untuk bagian keduanya nanti kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana teknis melakukan yang namanya normalisasi basis data. Baik anak-anak, kita langsung saja ke materi yang normalisasi data bagian yang pertama. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan membahas atau mempelajari 6 pokok tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan definisi normalisasi itu apa. Yang kedua menjelaskan fungsional dependensi. Yang ketiga menjelaskan tentang full fungsional dependensi. Yang keempat menjelaskan tentang partial dependensi. Yang kelima menjelaskan tentang total dependensi. Dan yang terakhir kita akan menjelaskan tentang transitive dependensi. Nah, yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan normalisasi? Di sini definisinya adalah suatu proses yang digunakan untuk menentukan pengelompokan atribut dalam sebuah relasi sehingga diperoleh relasi berstruktur baik. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mengelompokkan atribut-atribut yang sudah berelasi sehingga diperoleh yang namanya hubungan antar tabel yang baik sehingga tidak terjadi yang namanya redundansi data. Nah, lalu pertanyaannya, relasi berstruktur baik itu yang seperti apa? Yaitu yang memiliki dua kondisi. Yang pertama, mengandung redundansi yang sedikit mungkin. Nah, yang mengandung redundansi yang sedikit mungkin, ingat. Yang kedua, yaitu memungkinkan baris-baris dalam relasi disisipkan, dimodifikasi, dihapus. Dalam hal ini, disisipkan berarti di-insert, dimodifikasi itu berarti diubah, dan yang dihapus berarti kita di-delete ya tanpa menimbulkan kesalahan atau ketidakkonsistenan. Itu adalah syarat dua kondisi relasi yang berstruktur baik. Lalu normalisasi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu dalam basis data normalisasi itu ada sampai dengan 5 tahap. Yang pertama disebut sebagai dengan 1NF, 2NF, terus sampai dengan yang terakhir ada sampai dengan 5NF. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam melakukan normalisasi. Mungkin ini sebagai bahan pengetahuan kalian saja ya. Ketika kalian membuat sebuah tabel, pasti bentuk tabel tersebut disebut sebagai bentuk tidak normal atau anormalisasi ya. Atau disebutnya istilahnya adalah UNF. Nah, lalu nanti dari bentuk tidak normal ini kita buat dalam bentuk normal pertama yaitu 1NF. Nah, kalau bentuk 1NF syaratnya apa? Mesti ada dependensi parsial, menghilangkan dependensi parsial. Maka kalian mesti tahu apa itu dependensi parsialnya terlebih dahulu sebelum melakukan yang namanya normalisasi data. Nah, kalau mau dirubah menjadi dalam bentuk 2NF, maka mesti menghilangkan dependensi transitif. Makanya kalian juga mesti tahu dulu apa itu dependensi transitif. Terus sampai dengan kalian melakukan bentuk normal ketiga, kemudian bentuk normal boycott atau dalam hal ini BCNF sampai dengan bentuk normal yang kelima. Jadi langkah-langkah inilah yang mesti kalian akan lakukan ketika kalian akan melakukan proses normalisasi data. Tapi basic atau fundamentalnya atau fondasinya kalian mesti mengetahui dulu perbedaan antara dependensi, yaitu baik itu dependensi fungsional, sepenuhnya, parsial, transitif, ataupun total. Nah, lalu ada sebuah anomali dalam hal ini normalisasi bertujuan untuk meminimalkan redundansi data. Redundansi itu berarti menghilangkan data yang duplikat ya, minimalnya ya. Jadi pertanyaannya, mengapa redundansi data perlu diminimalkan? Alasannya supaya redundansi menimbulkan problem yang disebut sebagai anomali. Ya, jadi kalau redundansi itu menimbulkan problem yang disebut sebagai anomali. Lalu anomali itu apa? Yaitu masalah yang timbul dalam relasi ketika terjadi operasi pemutakhiran data dalam relasi. Nah, anomalinya seperti apa? Misalkan kalian melakukan anomali penyisipan atau insert atau menambahkan. Itu tidak terjadi yang namanya anomali dalam hal ini mengakibatkan data yang double atau rangkap. Yang kedua, anomali pengubahan dalam hal ini kalau ketika kalian melakukan update atau melakukan pengubahan sebuah data,
tidak terjadi perubahan yang secara signifikan dan mempengaruhi tabel yang lain yang sehingga terjadi yang namanya redundansi data. Dan yang ketiga itu adalah anomali penghapusan, yaitu delete ataupun hapus. Jadi ketika kalian mendelete salah satu tabel yang kita inginkan atau data yang kita inginkan tidak mempengaruhi tabel yang lain. Ya, sehingga tabelnya yang seharusnya kita tidak hapus, tidak harusnya ada tapi kalian kehapus. Nah, itu disebut sebagai sebuah anomali atau masalah yang timbul. Nah, dalam sebuah basis data jangan sampai muncul seperti itu anomalinya. Karena kita membuat sebuah basis data yang normal itu agar data yang kita hapus sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak menimbulkan masalah terhadap tabel yang sekiranya tidak kita mesti hapus ya. Makanya normalisasi data itu sangat pentingnya ya. Lalu anomali di sini, misalkan apa? Kalau kalian analisa dari sebuah tabel ini adalah tabel karyawan dengan di sini terdiri dari atributnya ada nick, nama karyawan, golongan dan gaji. Kalau kalian perhatikan, apakah tabel tersebut bisa dikatakan berstruktur baik? Coba kalian analisa. Nah, kalau kita analisa, ternyata tabel karyawan ini masih belum berstruktur baik. Kenapa? Karena di sini ada redundan data, redundansi ya, redundansi atau pengulangan data. Di sini terlihat dari apa? Dari atribut yang namanya golongan, ya. Di sini di golongan ada golongan duanya diulang sebanyak 2 kali, kemudian 3 kali, kemudian gaji pokoknya pun diulang sebanyak 3 kali. Walaupun sebenarnya nama karyawan sama nicknya berbeda. Nah, tapi secara struktur basis data ini bisa dikatakan tidak berstruktur baik. Ya, nanti kalau berstruktur baiknya seperti apa? Harusnya dipecah. Ada yang namanya tabel karyawan dan ada tabel yang namanya tabel gaji. Sehingga nanti tabel karyawan dengan tabel gaji itu direlasikan atau dihubungkan yang namanya relationship namanya ya. Sehingga nanti ketika karyawan mau melihat gajinya tinggal memanggil golongan ataupun yang ada di tabel gaji gitu ya, sehingga nanti berelasi. Itu yang berstruktur baiknya. Jadi tidak dikelompokkan menjadi satu tabel tapi dipisah. Nah, lalu kita akan membahas apa itu dependensi. Jadi analisa dependensi biasanya digunakan dalam normalisasi ya. Nah, ada 5 jenis dependensi dalam normalisasi data. Yang pertama itu adalah dependensi fungsional, yang kedua dependensi sepenuhnya, yang ketiga dependensi parsial, yang keempat dependensi total, yang kelima adalah dependensi transitif. Nah, kita mulai bahas satu persatu. Nah, apa itu dependensi fungsional? Dependensi fungsional adalah kekangan antara dua buah atribut atau dua buah himpunan atribut. Jadi saya ulangi, dependensi fungsional adalah kekangan antara dua buah atribut atau dua buah himpunan atribut. Analoginya gimana? Andai terdapat relasinya bernama R dengan dua buah atributnya berupa X dan Y, sehingga notasinya adalah R kurung buka X, Y, dan seterusnya kurung tutup. Jadi pada keadaan tersebut, Y dikatakan mempunyai dependensi fungsional terhadap X apabila setiap nilai dalam X berhubungan dengan satu nilai yang sama pada Y. Jadi kalau dibuat notasinya adalah X tanda panah ke kanan yaitu Y. Nah, sebagai contoh kita contohkan dalam sebuah tabel. Contohnya di sini ada contoh tabel barang ya dan tabel pemasok. Kalau kita analisa di sini, apakah ada dependensi fungsional? Ada. Contohnya apa? Misalkan di sini ada kode barang dan nama barang. Jadi nama barang itu berarti dependensi fungsional terhadap kode barang. Jadi nama barang itu tidak ada kalau misalkan tidak ada kode barangnya. Jadi masih nama barang itu akan muncul kalau misalkan ada kode barangnya. Jadi nama barang itu masih ketergantungan secara fungsional terhadap kode barang. Begitupun dengan yang namanya harga barang. Harga barang itu tidak akan muncul, tidak akan ada kalau misalkan tidak ada kode barangnya. Jadi harga barang itu masih dependensi fungsional terhadap yang namanya kode barang. Nah, itu contoh adalah dependensi fungsional. Nah, kalau kita analisa di sini, maka di sini banyak sekali. Misalkan kode pemasok, itu dependensi fungsional terhadap kode barang. Nama pemasok terhadap kode barang, dependensi fungsional. Terus sampai dengan terakhir, ada nama pemasok tergantung dependensi fungsional terhadap kode pemasok. Nah, kalau misalkan banyak seperti ini, maka kita bisa tuliskan notasinya seperti ini. Kode barang, tanda panah barang, berarti di sini nama barang, harga barang, kode pemasok, dan nama pemasok, ketergantungan dependensi fungsional terhadap kode barang. Jadi bisa dibuat notasinya seperti ini. Kalau misalkan dalam satu tabel tersebut yang dependensi fungsionalnya atributnya lebih dari satu. Kalau misalkan hanya satu berarti cukup misalkan nama barang dependensi fungsional terhadap kode barang seperti ini. Ya, kalau ini contoh yang misalkan atributnya lebih dari satu tergantungan fungsionalnya.
Bapak harap kalian paham ya apa yang Bapak sampaikan. Selanjutnya, dependensi fungsional sebuah atribut bisa bergantung pada lebih dari satu atribut. Tadi Bapak sudah sampaikan ya. Jadi notasinya berarti X atribut X, Y ketergantungan terhadap Z. Jadi atribut Z mempunyai dependensi terhadap pasangan X dan Y. Contohnya apa? Misalkan di sini pada relasi dosen pendidikan berlaku misalkan. Di sini tahun lulus itu memiliki menentukan atau dependensi fungsional terhadap nomor dosen sama pendidikan. Jadi di sini nomor dosen D41 atas nama Fahmi ini memiliki pendidikannya S1, S2. Nah, kalau misalkan kalian mau mengetahui nomor dosen D41 ini S1-nya lulus tahun berapa, maka dia perlu yang namanya tahun lulus. Nah, kalau misalkan tidak ada tahun lulus, maka database akan bingung ya. Kan bingung. Ini D4 pendidikan S1-nya lulus tahun berapa mereka nggak tahu ya. Jadi tahun lulus ini menentukan atau menentukan yang namanya nomor dosen dan pendidikan dosen ya. Jadi pasti kalau misalkan dia dosen atas nama Fahmi lulus S3 pasti akan ada tahun lulusnya tahun berapa. Maka kita akan pencariannya lebih mudah ya. Selanjutnya, yang kedua ada dependensi sepenuhnya, yaitu suatu atribut Y dikatakan memiliki dependensi sepenuhnya terhadap X apabila Y mempunyai dependensi fungsional terhadap X dan Y tidak memiliki dependensi terhadap bagian dari X. Ya, contoh misalkan di sini tadi kita sudah bahas tahun lulus ini memiliki dependensi sepenuhnya terhadap nomor dosen dan pendidikan. Jadi kalau hanya di tahun lulus itu dependensi fungsional terhadap nomor dosen saja, maka kalian tidak akan mengetahui ini pendidikannya apa. Jadi kalau mau mengetahui pendidikan sebuah dosen, maka perlu yang namanya nomor dosen sama pendidikan ditentukan oleh yang namanya tahun lulus. Kemudian selanjutnya ada dependensi yang namanya dependensi parsial. Apa itu dependensi parsial? Yaitu suatu atribut Y dikatakan memiliki dependensi parsial terhadap X apabila Y adalah atribut non-kunci primer dan X adalah kunci primer. Dalam hal ini, Y memiliki dependensi terhadap sebagian dari X, tidak terhadap keseluruhan dari X. Nah, contoh relasi misalkan, pendidikan dosen mempunyai kunci primer berupa nomor dosen dan pendidikan. Nah, jenis kelamin memiliki dependensi terhadap nomor dosen saja. Jadi nomor dosen itu, jenis kelamin itu memiliki dependensi parsial terhadap nomor dosen. Jadi Bapak kalian bisa mengetahui dengan nomor dosen apa ataupun jangankan nomor dosen, misalkan kalau misalkan di guru itu ada NIP. Dari NIP aja bisa kelihatan jenis kelaminnya ini apa laki-laki atau perempuan. Karena kalau di NIP-nya ASN itu kan ada kalau satu berarti itu laki-laki, kalau dua berarti jenis kelaminnya adalah perempuan. Jadi dependensinya tidak sepenuhnya ya. Beda dengan kalau misalkan relasi pendidikan dosen tadi. Kunci primernya kan ada dua, ada nomor dosen sama pendidikan yang menentukan adalah tahun lulus. Nah, yang keempat ada dependensi total. Ya. Dependensi total itu adalah sebuah atribut Y dikatakan memiliki dependensi total terhadap X jika memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, Y memiliki dependensi fungsional terhadap X dan X mempunyai dependensi fungsional terhadap Y. Jadi kalau notasinya adalah berarti antara X dengan Y itu memiliki timbal balik. Dalam hal ini X memerlukan Y, Y juga memerlukan X. Itu disebut sebagai dependensi total. Nah, notasinya adalah bisa dilihat di sini notasinya seperti ini. Contoh pada relasi pemasok misalkan. Nama pemasok itu dependensi terhadap yang namanya kode pemasok. Nah, kode pemasok pun juga dependensi total terhadap yang namanya nama pemasok. Jadi dengan demikian bisa dikatakan kode pemasok dengan nama pemasok disebut sebagai dependensi yang namanya total. Dengan asumsi tidak ada nama pemasok yang sama. Kalau misalkan ada nama pemasok yang sama, maka dependensinya bukan total lagi, ya, karena ada redundansi sebuah data. Kemudian dependensi transitif, yaitu sebuah atribut Z dikatakan memiliki dependensi transitif terhadap X apabila
Z memiliki dependensi fungsional terhadap Y dan Y memiliki dependensi fungsional terhadap X. Notasinya adalah berarti X ketergantungan terhadap Y, Y tergantungan terhadap Z. Contoh relasinya adalah barang pemasok, misalkan nama pemasok ketergantungan terhadap yang namanya kode barang. Namun sesungguhnya terhadap dependensi itu berarti kode pemasok ketergantungan terhadap kode barang, nama pemasok ketergantungan terhadap kode pemasok. Jadi kalau dibuat notasinya adalah kode barang, nama pemasok itu ketergantungan terhadap kode pemasok dan kode pemasok ketergantungan terhadap kode barang. Maka itu disebut sebagai dependensi transitif. Ya. Jadi ketergantungannya saling berurutan dari 3 atribut yang saling berhubungan. Itu saling ketergantungan. Itu disebut sebagai dependensi transitif. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada diagram dependensi fungsional. Nah, selain menggunakan notasi tanda panah ke kanan, hubungan antar penentu atau dependensi bisa dinyatakan dengan diagram dependensi fungsional. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Contoh relasi pendidikan dosen. Ini ada diagramnya. Misalkan tahun lulus, nih lihat, tahun lulus ini menentukan berelasi dengan yang namanya nomor dosen dan pendidikan, ya. Seperti ini. Atau misalkan di sini nama dosen, nama dosen ketergantungan dependensi terhadap nomor dosen. Berikut juga jenis kelamin ketergantungan terhadap yang namanya nomor dosen. Bisa digambarkan seperti ini. Atau mau digambarkan seperti ini, dependensi fungsional silahkan bebas. Mau menggunakan diagram atau menggunakan notasi tanda panah. Penulisan notasinya ya untuk dependensi. Nah, di sini ada diagram dependensi fungsional. Bisa kalian lihat di sini ada tabel mata kuliah, ada sebuah tabel yang isinya ada atribut mata kuliah, ruangan, tempat, hari, dan jam mulai. Nah, dari tabel tersebut bisa dikatakan notasinya di sini ruangan, tempat, dan hari dan jam mulai itu ketergantungan dependensi fungsional ataupun sepenuhnya terhadap yang namanya mata kuliah. Termasuk tempat juga itu dependensi fungsional terhadap yang namanya ruangan. Jadi kalian tidak bisa menentukan tempat kalau misalkan tidak ada ruangannya. Makanya itu saling ketergantungan antara atribut tempat tergantung terhadap yang namanya ruangan. Nah, ini disebut sebagai diagram dependensi fungsional. Nah, tadi itulah penjelasan terkait yang namanya normalisasi bagian pertama. Sudah saya jelaskan apa itu normalisasi, kemudian ada 5 jenis dependensi. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan kalian bisa paham. Kalau misalkan belum jelas, silahkan kalian tanya ke Bapak untuk lebih jelasnya terkait materi normalisasi bagian pertama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.